Selamat datang di segmen analisa. Bahlil Lahaladia, Menteri ESDM, Energi dan Sumber Daya Alam Mineral, hari ini dalam tanda kutip ya, sepertinya dilabrak oleh salah satu bapak-bapak yang terlihat sangat emosional dengan kebijakannya yang per 1 Februari 2025 melarang gas LPG 3 kg itu dijual di pengecer. Walaupun hari ini sudah ada keputusan dari Presiden Prabowo untuk kembali memperbolehkan gas LPG dijual oleh eceran. Tetapi ada beberapa poin yang akan kita bahas di video kali ini. Kita akan coba lihat ya, apa saja yang disampaikan dari seorang bapak ini yang mengaku bahwa kami itu rakyat kecil, hanya cari uang tuh buat makan. Tapi kenapa kebijakan-kebijakannya kok malah menyulitkan masyarakat? Terus juga salah satu hal yang disampaikan dari Bahlil ini adalah untuk kedepannya bahwa orang atau masyarakat yang mau jualan gas LPG 3 kg itu harus ada kayak sertifikasi dan juga standarisasi. Aku lihat di sini di salah satu media untuk syarat menjadi agen LPG itu ya paling tidak memiliki modal adalah sekitar 100 juta rupiah. Nanti kita baca lebih detail syarat-syaratnya seperti apa. Dan ada salah satu hal yang kita bahas juga terkait dengan statementnya Bahlil pada saat rapat dengan Komisi 7 DPR RI yang kesannya bahwa dia ngerasa kebijakannya ini adalah sudah tepat demi rakyat. Dan dia ngerasa bahwa dinamika dalam sebuah kebijakan seperti pro kontra adalah hal yang wajar. Kesannya masih denial di sini. Kita simak dulu adalah kontroversi atau juga perdebatan antara seorang bapak-bapak dengan Bahlil di banyak hadapan masyarakat dan juga media ini, teman-teman. Ini suaranya, kata-katanya seperti apa. Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Kami jualan, harus jualan. Kami butuh dapur, kami harus ngebul. Kami butuh untuk jualan. Di hadapan Pak Bahlil ngomong seperti itu. Jangan miskinkan kami. Niat saya itu baik. Oke. Karena subsidi kita itu 87 triliun. Niat saya itu baik karena subsidi kita 87 triliun. Tujuannya untuk masyarakat. Jadi kita punya gas ini dipakai untuk oplosan. Betul. Industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul. Oke. Salah satu poin yang disampaikan di sini adalah gas LPG menurut Pak Bahlil itu dipakai oplosan. Maksudnya apakah oplosan ini adalah mereka yang tidak berhak mendapatkan subsidi dari gas LPG ini malah mendapatkannya. Misalnya dipakai untuk industri-industri besar atau orang-orang kaya masih pakai gas LPG 3 kg tersebut. Ya, niatnya baik ya, tapi kan secara logika gini ya Pak Bahlil ya, dengan segala hormat. Memang tidak ada mappingnya dulu, dicek dulu. Ini kan sebuah logical thinking yang simple ya. Pada saat kita menjadi sebuah atasan, kita kan mau nih ngelihat ini kan kebutuhan masyarakat gas. Karena memang ada kebijakan, dulu-dulu awalnya minyak tanah, terus juga diganti semuanya harus pakai gas. Diikutin kan sama masyarakat gas, sekarang kok tiba-tiba gasnya dibuat sulit dengan cara yang seperti ini. Kan tinggal di mapping Bapak, boro-boro yang ada di kawasan luar Indonesia. Di kawasan Jakarta aja, dekatnya Tangerang Selatan yang ada nenek meninggal dunia karena ngantri dari gas LPG yang kecapean tersebut, yang dekat sama kawasan ibu kota aja, nggak bisa mengaturnya. Apa kabar dengan yang ada jauh dari ibu kota Jakarta? Itu adalah hal yang konyol ya. Nah, kalau dugaan ini ya buat Pak Bahlil yang aku juga dulu katanya pernah jualan kue, orang kecil, ya mudah-mudahan Bapak nggak lupa sama akar rumput. Coba Bapak itu lebih banyak bergaul sama masyarakat kelas bawah. Dilihat Pak, di lingkungan, di lapangannya seperti apa. Karena mungkin Bapak sudah lama ya tidak bergaul dengan masyarakat bawah, tidak terjun ke lapangan yang seperti apa, yang real gitu, nggak cuma dikondisikan sedemikian rupa, kelihatan baik-baik aja. Mungkin Bapak sudah lupa gitu ya, kalau di Jakarta aja, atau kawasan Tangerang, itu yang namanya apa? Kayak official buat distributornya, apakah itu akan buka 24 jam? Ada jam-jam tertentu dan juga pembagiannya seperti apa? Kan jauh dari kata sempurna, teman-teman.
Terus juga modus penimbunan itu adalah salah satu yang sangat dikhawatirkan. Mafia-mafia di Indonesia itu banyak. Minyak goreng, penimbunan ada, solar, dan macam-macam. Apakah tidak menutup kemungkinan dengan adanya aturan seperti ini, bahkan tidak ada aturan pun, bisa kan ini menjadi salah satu modus untuk melakukan penimbunan dan harganya nanti di daerah-daerah itu dinaikkan. Aku baca nih komentar netizen yang di video-video sebelumnya. Mas Anjas, harganya kan kalau Pak Bahlil bilang harusnya itu diterima masyarakat nggak lebih dari 15.000 yang tabung gas melon tersebut. Tapi kenyataannya di masyarakat dijual sampai 30-an ribu loh. Bahkan yang di ujung-ujung Indonesia mungkin harganya bisa 2 kali lipat. Jadi kan tidak sesuai dengan targetnya gitu. Terus modus yang lain lagi teman-teman, kalau untuk mengamankan subsidi negara yang per tabung itu sekitar 30-an ribu rupiah, ya dicek juga nih Pak, karena dugaannya nih ya, ada banyak masyarakat yang komplain, kenapa pada saat saya beli gas 3 kilogram, itu kok cepet habis, enteng banget. Nah, ini sepertinya kalau yang komplain 1 atau 2 orang mungkin ya apes atau mungkin juga tidak bisa dipercaya. Tapi kalau yang komplain banyak, aku sih menduga teman-teman, ini banyak oknum-oknum yang suka mencuri gas tersebut. Itu dulu aku pernah ngeliat sih kejadian seperti ini kayak ada mobil ya. Ini zaman dahulu kala ya, zaman dahulu kala di sebuah negeri Konohan ya. Ada mobil truk-truk gede-gede gitu ya, mau mendistribusikan gas atau pupuk atau bahkan bensin dan sebagainya. Mereka itu pipis di tengah jalan gitu, dalam tanda kutip ya. Mereka nanti ke sebuah gudang, nanti akan disedotin. Ya kayak gas, nanti akan diambilin gasnya. 1 tabung mungkin diambilin cuman berapa mungkin 1/4 kilogramnya. Begitupun juga pupuk dicolongin gitu kan ya. Mereka jahit ulang lagi. Itu masih banyak loh dulu aku lihat di negeri Konoha. Nggak tahu kalau di Indonesia apakah masih ada modus-modus seperti ini. Kalau yang ditekan adalah masyarakat kecil, ya ampun Pak, untungnya berapa sih mereka itu? Jadi nggak heran bapak-bapak ini begitu emosional pada saat berhadapan langsung dengan Menteri Bahlil soal gas LPG 3 kg ini. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu kita lakukan penataan. Mulai hari ini, Bapak mau jualan nggak apa-apa, karena dari pengecer, sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan. Oke. Gara-gara viral ini kan ya, Pak Prabowo langsung mengambil langkah dan menginstruksikan untuk menunda dulu kebijakannya Pak Bahlil ini. Nah, kan awalnya kalau aku lihat di surat edaran 1 Februari 2025 ya, yang mulai diberlakukan kebijakannya Menteri Bahlil ini, bahwa tidak ada lagi pengecer yang boleh jualan gas 3 kg. Mereka harus mendaftar secara resmi agar bisa dikontrol. Nah, sekarang ya, kalau aku lihat dari sejumlah media yang ngebuat liputan terkait dengan syarat menjadi agen LPG, paling tidak butuh modal 100 juta plus badan usaha resmi yang telah disiahkan oleh Kemenkumham. Ya ampun, mau buat usaha sebegitu ribetnya banget. Nih ya, selain uang 100 juta rupiah tersebut nih teman-teman, harus ada kayak luas lahan minimal 165 meter persegi. Untuk SPBE minimal 4.150 meter persegi, BPT minimal 1.000 meter persegi. Syaratnya tuh banyak banget nih untuk mendaftarnya ya buat agen LPG. Menyiapkan dokumen kepemilikan tanah, akta pendirian PT, koperasi, SIUP, dan juga TDP, bukti saldo rekening atas nama pemilik badan usaha, fotokopi sejumlah berkas-berkas yang banyak banget di sini, sampai surat izin mendirikan bangunan, SKCK, melampirkan bukti saldo rekening atas nama pemilik badan usaha, berupa rekening koran 3 bulan terakhir, atau deposito dengan saldo minimal 750 juta rupiah untuk keagenan LPG, 3,5 miliar untuk SPBE, dan 2 miliar untuk BPT. Aku nggak tahu untuk agen LPG yang official atau resmi di kategorinya yang mana gitu. Setelah calon mitra dinyatakan layak sebagai agen LPG PSO, baru bisa beroperasi. Dan itu butuh waktu berapa lama? Ini masih sebagian syarat yang aku bacakan untuk kalian yang mau ngebuka, mendaftar sebagai agen LPG resmi. Tetapi dengan adanya drama-drama keviralan ini, aku tadi dengar nih keterangan dari Pak Bahlil bahwa
ya sementara ini kita buka-buka aja dulu. Kalau memang sudah layak tempat pengecer-pengecer kecil tersebut untuk menjadi distributor resminya, kita akan bantu percepat. Ya ini gara-gara viral, kalau nggak viral juga masih pede-pede aja begitu. Bahkan waktu rapat di Komisi 7 DPR RI ya, Pak Bahlil ini begitu pede dan juga lantang mengatakan kesannya adalah saya itu nggak salah gitu ya ngebuat kebijakan ini. Kalau ada dinamika gitu ya dalam sebuah kebijakan itu adalah hal yang biasa. Tetap masih denial. Coba kita simak pada saat rapat DPR yang cukup panas saat itu teman-teman. LPG, kami sebenarnya bermaksud untuk bagaimana melakukan penataan aja. Tidak ada maksud lain. Tapi kalau Bapak Ibu setuju untuk tidak kita lakukan penataan, ayo. Nggak apa-apa. Wah, ini kan kalau Bapak Ibu anggota DPR setuju tidak adanya penataan, ya udah nggak apa-apa, kita begini-begini aja. Ya bukan gitu juga maksudnya Pak Bahlil. Jadi sebelum Anda membuat sebuah kebijakan yang seperti ini, mbok di-mappingkan dulu gitu loh. Ada berapa distributor resmi di satu provinsi, di provinsi-provinsi yang lainnya. Sebelum sampai kepada kebijakan tersebut, kenapa nggak dikasih ancang-ancang pemberitahuan bahwa misalnya gini ya, 6 bulan lagi bahwa pengecer tidak bisa lagi menjual gas LPG 3 kg. Kalau Anda masih mau jualan, Anda harus membuat syarat-syarat A, B, C, dan D. Dan kita lihat, masyarakat banyak yang kaget gitu. Tiba-tiba 1 Februari 2025, orang-orang udah nggak bisa lagi menemukan gas LPG di warung-warung kecil. Jadi menurut aku itu sangat konyol sekali. Niatnya sih sangat baik ya, bahwa pengen memastikan anggaran subsidi dari pemerintah yang tiap tahun itu katanya mencapai 87 triliun agar benar-benar sampai kepada masyarakat. Ya, ini kayaknya salah sasaran sih. Dan aku rasa Pak Bahlil harus punya jiwa besar yang mengakui bahwa ada kebijakan yang baik sebenarnya, tetapi sayang gitu ya, persiapannya, mappingnya belum tepat dan juga terkesan terburu-buru begitu. Sementara itu dulu bisa aku update mengenai drama ini. Pak Prabowo, presiden kita, juga saat ini sedang memanggil Pak Bahlil untuk mendiskusikan terkait dengan isu ini. Walaupun dari Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa boleh dijual lagi ke pengecer-pengecer, boleh diberlakukan seperti dulu lagi, tapi kan sampai ke level bawah itu juga butuh waktu. Paling nggak kalau aku prediksi ya, sehari sampai beberapa hari ke depan di Indonesia sepertinya masih akan cukup kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg di warung-warung kecil. Karena butuh waktu ya. Walaupun menurut pengakuan dari Bahlil, tidak ada kekurangan stok. Dan stok gas LPG di Indonesia masih aman untuk 3 bulan ke depan. Oke, kita lihat seperti apa kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.